dengan Bapak Iksan selaku tokoh masyarakat Jember ini. Wah, ini banyak hal penulisan di berbagai media, baik tulis, cetak dan sebagainya, online. Ya, kita sudah tersambung dengan Bapak M. Iksan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam, Mas. Ya, kabar baik ini Pak Iksan. Alhamdulillah, walaupun mendung ini. Tapi selalu sehat ini. Selalu pakai, selalu 3M ya. Bahkan 4M terkadang. Apa itu? Ya pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Menjaga jarak. Oh iya. Ya. Baik, Bung Iksan, ini pertanyaan semua luar biasa ini. Persoalan dengan pelindungan konsumen. Ya, BPSK ini. Ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kita sejatinya sudah konsumen. Nah, ini yang diharapkan nanti badan-badan konsumen ini ke depannya harus lebih proaktif. Terkadang masyarakat yang dirugikan hanya gerundel. Bung Iksan paham yang gerundel ya? Asan-rasan. Terakhir sengkalah gitu ya, wegah gitu loh ya, dengan persoalan ketika harga setiap toko beda dan sebagainya. Terkadang beli di toko-toko modern, harga dengan label beda ketika di kasir. Nah, kadang ada orang yang jeli semacam itu. Ya, monggo Bung Iksan dengan persoalan ini. Ya, silakan. Terima kasih. Pertama, Kementerian Perdagangan setiap tahun itu merilis apa yang kita kenal dengan indeks keberdayaan konsumen atau yang kita kenal dengan IKK. Nah, posisi ini IKK kita itu di angka 41, yang itu intervalnya sama dengan kategori kita masuk kategori konsumen yang dengan indeks kategori mampu. Di atas itu kritis, di atasnya lagi berdaya. Nah, intervalnya itu mulai dari kategori yang kita kenal dengan sadar, kemudian yang kedua adalah paham, yang ketiga adalah mampu. Jadi level kita ini pada posisi level yang ketiga. Nah, level kategori mampu itu adalah konsumen menyadari hak dan sekaligus juga kewajibannya, tetapi dia ini masih belum proaktif untuk memperjuangkan haknya ketika terjadi masalah dalam proses transaksinya. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya pemerintah menginginkan agar indeks keberdayaan dari konsumen kita meningkat. Tidak lagi mampu tetapi kritis. Kalau kategori kritis berarti dia ini sudah sangat jeli, sangat hati-hati, memilah-milih, dan sekaligus juga menjatuhkan pilihan terhadap produk dan barang dan jasa yang itu masuk kategori produk nasional. Karena sesungguhnya pelindungan konsumen itu jangan hanya dibaca bentuk pelindungan negara secara yuridis terhadap konsumen yang ada di Indonesia, tetapi konten sesungguhnya di balik itu kalau kita lihat dari historinya itu berdasarkan kepada fenomena ketika tahun 70-an di mana masyarakat Indonesia mendapatkan produk barang dan jasa yang kualitasnya rendah, akhirnya mereka membeli produk-produk impor. Dan itu yang mendorong kemudian sebetulnya menjadi faktor berdirinya YLKI, yang itu menjadi embrio dari lembaga pelindungan konsumen yang ada di Indonesia sebelum undang-undang pelindungan konsumen itu muncul di Indonesia. Undang-undang pelindungan konsumen di Indonesia itu muncul itu kan tahun 1999. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 gitu. Baik. Dan ini menurut saya yang harus diperhatikan oleh kita adalah bahwa ketika kita bicara soal produk barang dan jasa, jangan hanya semata-mata kepada pelaku usaha saja, tetapi juga kepada pemerintah yang itu menyediakan produk barang dan jasa, misalnya listrik, kemudian air, ya kan? Kemudian pelayanan terhadap administrasi pemerintahan. Apakah kemudian masyarakat itu sudah jeli dengan kritis melakukan penghitungan dengan baik berkaitan dengan penggunaan listriknya? Bahkan bukan itu saja saya kira. Hari ini namanya kebutuhan keluarga sudah lebih banyak lagi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk kepentingan kota misalnya. Karena anak-anak sekolah kan pakai daring, ya kan? Kemudian konferensi, diskusi, seminar, segala macamnya juga pakai daring. Begitu pula juga transaksinya juga transaksi elektronik kan begitu. Nah itu menyebabkan akhirnya pemanfaatan atau penggunaan kota begitu sangat besar.
Halo? Iya, nggih, lanjut. Nah, itu menyebabkan penggunaan kota menjadi besar. Oleh sebab itu, maka kemudian, apakah mereka ini menghitung penggunaan kota itu? Ya. Apakah penggunaan wifi itu sesuai dengan standar harga apa tidak? Kemudian begitu pula kota-kota yang di non-wifi misalnya, yaitu kota handphone kita misalnya, yang itu kadang kita gunakan untuk di luar segala macamnya. Sebab kalau kita lihat bahwa Jember ini kan belum masuk kategori smart city kan, atau kota cerdas yang itu menggunakan ya, Pak Dokter, masa belum dalam rangka untuk pelayanan kan gitu. Jember belum masuk kabupaten atau kota smart city ya, belum ya? Belum. Smart village saja belum. Smart village itu akan digulirkan oleh bupati kita yang baru ini kan. Ya, baik. Smart city. Baik. Wah, ini ya. Jadi, baik. Bung Iksan, Pak Dokter. Jadi dengan persoalan ini yang menariknya nanti bagaimana masyarakat dengan sadar persoalan ini. Misalkan, lalu siapa yang berhak menghitung misalkan dengan tarif listrik misalkan, tarif air. Pernahkah konsumen diajak berbicara dengan persoalan ini? Misalkan begitu. Soal air misalkan. Menurut saya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelindungan konsumen itu punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya semata-mata hak dan kewajiban sebagai konsumen, tetapi produk dan jasa pun juga disampaikan berdasarkan informasi yang baik dan benar, sehingga kemudian tidak ada penyesatan di dalamnya. Dan masyarakat menjadi tahu persis berapa harga yang pasti dari sebuah produk itu. Sehingga transaksi yang tidak sehat bisa dihindari. Substansi salah satunya dari pelindungan konsumen itu adalah health transaction, jadi transaksi sehat. Nah, transaksi sehat itu adalah transaksi yang itu tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi pengemplangan, tidak terjadi kenakalan, tidak terjadi penipuan di dalamnya. Jadi antara kedua belah pihak, antara pembeli dengan penjual, antara konsumen dan produsen, itu menyadari posisinya dalam proses transaksinya itu sehat gitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah ke depan yang didorong. Baik, karena apakah ini harus baik Bung Iksan, ini semakin menarik. Jadi menuju Indonesia, termasuk Jember, pengusaha, pelaku usaha dan jasa ini, mari menuju pada transaksi sehat. Kalau konsumen hanya di label dengan harga itu sudah dibeli. Misalkan kuota ya sudah dibeli. Mari, menariknya kalimat Bung Iksan tadi mendengar selaku anggota DPR Provinsi era 2000-an ya, 2000-an. Bung Iksan menjelaskan mari menuju pada transaksi sehat, menghindari kecurangan, pengemplangan. Ini menarik ini. Nah, ini Bung Iksan. Nah, ada saja kalimatnya. Bagus ini. Ini kalau dibukukan menarik ini. Ini cocok jadi penasihat BPSK nih sebenarnya ini. Ya kan? Nah, kalau semacam ini siapa harus lebih banyak, apakah memang pengusahanya harus lebih banyak duduk bersama, ya kan? Para pengusaha atau pelaku usaha, pengusaha dan sebagainya. Nah, atau harus seperti apa supaya konsumen benar-benar dilindungi. Konsumen misalkan di desa Uluan, di Berjambe, di Silo, sudah dengan label harga segitu ya sudah dibeli. Paling agruang gitu ya. Gerundel agruang. Monggo Bung Iksan ya, silakan. Ya. Makanya ke depan itu saya kira lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelindungan konsumen, mulai dari LPSK misalnya ya, kemudian LPKSI misalnya, UPTPK misalnya, dan sekaligus juga kementerian atau dinas perdagangan secara proaktif melakukan sosialisasi terhadap barang dan jasa itu. Sehingga kemudian ke depannya masyarakat itu menyadari benar bahwa barang dan jasa yang dibeli itu sesuai dengan standarnya. Tidak ada kecurangan di balik itu semua. Karena kalau kita lihat sebetulnya dalam konteks Indonesia, pelindungan konsumen itu bukan hanya semata-mata proteksi yuridis terhadap konsumen, tapi lebih dari itu adalah mendorong agar konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga, yaitu menyumbang tidak lebih dari 60% terhadap PDB dan PDRB kita, itu bisa mendorong bagi peningkatan PDB dan PDRB kita. Jadi produk domestik regional maupun juga produk domestik regional bruto kita. Di Indonesia hari ini 2020 bahwa PDB kita itu 3.922 triliun, sementara Jatim 408 triliun dan di Jember 53 triliun. Dan itu dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang paling besar. Memang ada konsumsi yang lain.
faktor yang lain. Misalnya adalah konsumsi lembaga non pemerintah rumah tangga misalnya. Ada juga investasi dan sekaligus juga ekspor-impor dan sekaligus juga konsumsi pemerintah. Makanya ketika konsumsi pemerintah itu rendah, karena serapan anggaran itu rendah, padahal sumbangsinya itu diharapkan lebih atau di bawah 10% misalnya terhadap PDRB kita, maka itu menyebabkan akhirnya perputaran duit kita menjadi sedikit di Jember. Dan itu salah satu yang menyebabkan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita tidak naik gitu loh. Tidak menjadi ke atas. Baik. Nah, begitu mestinya kita memahaminya. Jadi menyeluruh, bukan hanya aspek-aspek yang perlindungan saja, tetapi lebih dalam bingkai yang lebih besar dalam proses ekonomi makro. Oh, ini baru masuk ini luar biasa Bung Iksan. Membahas secara tidak parsial tetapi secara menyeluruh ya. Terintegrasi semuanya, dibahas dari berbagai dimensi. Baik, Bung Iksan 1-2 menit sebagai closing, lalu harus apa seperti pengusaha, masyarakat menuju barang-barang yang dijual, barang-barang yang sehat, standar. Kemudian transaksi yang sehat tadi itu. Wah, ini luar biasa Bung Iksan. 1-2 menit di closing. Silakan Bung Iksan. Pertama, hari ini kita seluruh dunia ini sudah masuk kepada era free trade atau kebebasan perdagangan. Berlaku di berbagai kawasan di seluruh dunia. Artinya bahwa barang dan jasa bisa masuk dengan sangat mudah ke berbagai negara. Dan ini satu sisi adalah sebuah peluang, tetapi sisi lain juga sebuah tantangan. Nah, ke depan saya kira proses untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan pelindungan konsumen itu harus diarahkan kepada upaya kita untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa kita, sehingga kualitas barang dan jasa kita bisa bersaing dari sisi produk maupun juga harga di dunia internasional. Sehingga Indonesia tidak lagi hanya semata-mata menjadi konsumen, tetapi sekaligus juga produsen, tidak hanya menjadi penonton, sekaligus juga menjadi pemain. Karena ketika produk dan jasa kita berkualitas, dan itu menjadi kebutuhan dari orang-orang atau negara-negara lain, akhirnya itu bisa juga memutar pergerakan roda ekonomi kita. Tetapi yang harus kita fokus adalah pasar di dalam negeri kita. Karena produk, barang, dan jasa kita itu mestinya berdaulat di negeri kita, di Indonesia. Nah, kategori konsumen yang masuk kategori itu berdaya, di mana kategorinya harus nilainya itu 80 sampai dengan 100 itu, maka mereka yang sudah sangat menyadari bahwa dia menggunakan produk barang dan jasa produk Indonesia dengan kesadaran, penuh dengan kritis dan pilihan, dan itu sekaligus juga dia menggunakan itu sebagai bagian identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong agar daya saing produk barang dan jasa Indonesia itu mampu bersaing di dunia internasional, di kawasan Asia maupun juga di kawasan Eropa dan Amerika dan seterusnya. Wah, luar biasa ini. Dibahasnya secara mengglobal. Pendengar yang disampaikan oleh Bung Iksan selaku anggota DPR Jawa Timur beberapa waktu lalu, ternyata beliau ulasannya cukup detail ya kan? Tidak hanya berpengaruh atau di sebuah kawasan regional saja termasuk di Jember, tapi dibahas secara nasional. Luar biasa ini. Saya kasih A+ ini. Harusnya beliau pendengar, semoga para rektor mendengarkan ini untuk bisa memberikan honoris causa untuk doktornya ini. Saya harapkan begitu nggih. Baik, Bung Iksan terima kasih banyak. Ini baru ini ada pencerahan untuk kita semua ini. Benar, luar biasa ada pencerahan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Iksan.